Halo, perkenalkan nama saya Yoel Ethaniel Rote. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan 4 materi, yaitu turunan, integral, aplikasi turunan, dan aplikasi integral. Kita akan langsung saja ke materi yang pertama, yaitu mengenai turunan. Nah, di dalam materi pertama ini, saya akan menjelaskan 2 hal, yaitu turunan dan aturan rantai. Pertama-tama saya akan menjelaskan turunan. Nah, apa itu turunan? Turunan adalah konsep yang mengukur perubahan segera suatu fungsi terhadap perubahan variabel independen. Nah, langsung saja kita melihat rumusnya. Turunan dari fungsi fx itu sama dengan x pangkat n. Nah, jika teman-teman menemukan soal seperti ini, fungsi seperti ini pada suatu soal, maka teman-teman akan menggunakan rumus seperti ini untuk menghitung turunan pertamanya atau turunannya. Oke, dimana rumus ini berbunyi turunan pertama dari fx sama dengan limit f dalam kurung x tambah h dikurang f dalam kurung x dibagi h, dimana h mendekati 0. Nah, tanda kutip ini itu maksudnya turunan pertama ya. Jadi tanda kutip ini maksudnya itu adalah turunan pertama dari suatu fungsi. Nah, langsung saja kita ke contoh soalnya. Contoh soalnya berikut. Tentukan turunan pertama dari fx sama dengan 5x kurang 20. Nah, langkah pertama untuk mengerjakan soal ini yaitu dengan menentukan nilai x dan n-nya. Apakah ada nilai x dan n-nya? Nah, cara mengidentifikasi nilai ini itu dengan cara melihat di fungsi soal apakah ada simbol x-nya. Di sini ada simbol x. Maka kita sudah tahu nih, x-nya itu sama dengan 5x. Di mana diambil 5x itu dari ini. Dan n itu sama dengan 1. Di mana diambil 1 itu dari 5x pangkat 1. Nah, 5x ini itu atau bilangan ini itu berpangkat 1 ya. N-nya itu berarti yang dimaksud adalah pangkat. Oke. Setelah itu, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi satu persatu nilai dari rumus ini. Nah, jadi nilainya akan menjadi seperti ini. Fx sama dengan 5x kurang 20. Di mana diambil ini? Itu diambil dari sini. Dan fx f dalam kurung x tambah h sama dengan 5 dalam kurung x tambah h dikurang 20. Nah, fx-nya ini kita ambil sama saja dari sini juga. Dari sini juga. Tetapi karena ada plus h-nya, kita cuma perlu menambahkan plus h-nya ke dalam fungsi fx ini. Jadi kita tambahin deh menjadi seperti ini. Nah, jika sudah menjadi seperti ini, kita sederhanakan lagi nih. Gimana caranya? Dengan mengkalikan 5 dengan x dan juga h-nya. Jadi 5 dikali x itu 5x dan 5 dikali h itu 5h. Jadi nilainya akan menjadi seperti ini, yaitu 5x plus 5h dikurang 20. Maka akan menjadi seperti ini. Setelah kita mengidentifikasi nilai-nilai yang ini tadi, sekarang kita memasukkan nilai-nilai ini ke dalam rumusnya. Maka akan menjadi seperti ini. Nah, setelah itu kita tinggal jumlahkan deh. Tapi dalam penjumlahan ini nilai dari turunan pertamanya itu tidak didapat nilainya. Jadi
cara kita mencari turunan pertama itu dengan menentukan fungsi baru. Bagaimana menentukan fungsi barunya? Itu dengan cara mengkalikan minus ini ke dalam kurungan ini, yaitu 5x min 20. Jadi, minus dikali 5x itu sama dengan minus 5x. Kenapa hasilnya minus 5x? Karena minus dikali positif itu menghasilkan minus. Lalu minus dikali min 20 itu sama dengan plus 20 atau 20. Kenapa bisa menjadi seperti itu? Karena min dikali min itu menghasilkan positif. Kira-kira seperti itu. Akan menjadi seperti ini. Setelah itu juga, atau setelah kita mengkalikan min itu ke dalam kurungan tadi, kita lepas juga kurungan di sebelah sini. Nah, sekarang kita tinggal jumlahkan deh. Dengan cara menjumlahkan nilai yang sama dengan nilai berlawanan yang sama. Maksudnya itu jumlahkan 5x dengan min 5x ini. Nah, 5x dijumlahkan dengan min 5x itu hasilnya 0. Jadi kita coret saja. Begitupun dengan ini, min 20 jumlahkan dengan 20. Hasilnya juga 0. Jadi kita coret saja. Jadi hasilnya itu adalah positif 5h atau 5h per h. Inilah hasilnya. Tapi kita masih bisa sederhanakan lagi nih, dengan cara menjumlahkan h-nya dengan h yang ini. Bagaimana caranya? Dengan cara kita bagi. H dibagi h itu sama dengan 1. Kenapa 1? Karena bilangan itu sendiri dikalikan atau dibagikan dengan bilangan itu sendiri lagi, maka hasilnya itu sama dengan 1. Jadi kita tahu nih, h-nya itu hasilnya itu adalah 1. Di h itu hasilnya 1. Jadi tinggal kita kalikan nih. 5 dikali dengan h. Itu hasilnya akan menjadi 5. Jadi turunan pertama dari fungsi ini itu sama dengan 5. Nah, gampang kan? Tapi ada rumus yang lebih gampang lagi nih. Itu ini. Turunan pertama dari fx sama dengan n dikali x pangkat n dikurang 1. Ini nih, rumus yang lebih gampangnya lagi. Nah, teman-teman pasti heran juga nih, kenapa rumus ini kita pakai? Kenapa rumus ini bisa kita pakai dalam menghitung turunan? Ya, karena rumus ini tuh adalah hasil penyederhanaan dari rumus ke satu ini. Jadi ini adalah hasil penyederhanaan dari rumus yang ini. Jadi walaupun proses perhitungannya berbeda, tetapi hasil akhirnya itu akan tetap sama. Jadi jika kita mengerjakan soal yang tadi itu dengan rumus yang ini, itu hasilnya akan tetap sama, atau hasil akhirnya itu tetap sama, yaitu 5 ya. Nah, sekarang kita buktikan nih, apakah rumus ini hasilnya itu 5 jika mengerjakan soal yang sama seperti sebelumnya tadi. Kita kerjakan nih. Langkah pertama itu mengidentifikasi x dan n-nya. Tapi karena soalnya yang sama seperti yang tadi, kita sudah tahu nih, x-nya itu 5x dan n-nya itu sama dengan 1. Jadi kita tinggal masukkan nih, nilai x dan n ini tidak sama seperti rumus yang sebelumnya yang mengabaikan nilai x dan n ini. Tetapi dalam rumus yang kedua ini kita memakai nilai x dan juga n ini. Nah, seperti itu kiranya. Kita tinggal memasukkan nilai ini ke dalam rumusnya. Maka akan menjadi seperti ini. 1 dikali 5x berpangkat 1 dikurang 1. Nah,
Kita tinggal jumlahkan kalau sudah begini. 1 dikali 5x itu sama dengan 5x. 5x berpangkat 1 dikurang 1. 1 kurang 1 itu sama dengan 0. Jadi kita sudah tahu nih, x-nya itu berpangkat 0. Nah, apapun yang berpangkat 0, itu hasilnya pasti 1. Jadi kita sudah tahu bahwa x pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi kita tinggal hitung nih, 5 dikali 1 itu hasilnya 5. Jadi jawabannya itu 5. Jadi turunan pertama dari fx itu sama dengan 5. Nah, sama kan teman-teman? Terbukti bahwa jika kita memakai rumus yang kedua ini, hasilnya akan tetap sama dengan rumus yang ke-1 tadi. Oke. Sekarang kita akan menghitung contoh turunan kedua dan yang ketiga. Nah, inilah langsung saja kita ke contoh soalnya. Tentukan turunan kedua dari fx sama dengan 10x pangkat 3 dikurang 20x. Dengan menggunakan rumus ini ya. Nah, langkah pertama itu kita menentukan dulu nilai daripada turunan pertamanya. Lalu kita ambil nilai daripada turunan pertamanya dan hitung. Lalu kita hitung nilai akhir dari turunan pertamanya itu ke turunan yang kedua. Kira-kira kita kerjakan dulu ya soal ini saja. Saya juga pusing bagaimana menjelaskannya. Jadi pertama-tama itu kita identifikasi nilai x dan n-nya. Nah, di sini ada 2 nilai x dan n-nya. Kenapa ada 2? Karena ada 2 simbol x. Jadi ada 2 nilai x dan n-nya. Jadi yang pertama itu x ke 1 itu sama dengan 10x. 10x-nya diambil dari sini. Dan n ke 1 itu sama dengan 3. 3-nya itu diambil dari sini. Nilai x kedua diambil dari sini. Dan nilai n kedua itu diambil dari sini, 1. Dari 20x ini berpangkat 1 ya, pangkat 1. Nah, jika kita sudah menemukannya, kita masukkan deh rumusnya. Kenapa rumusnya seperti ini? Karena ada 2 nilai x dan xn-nya ya. Jika ada 2 nilai xn-nya, maka kita akan memakai dua rumus seperti ini. Dan kenapa ada minus di sini? Karena di sini itu ada minus juga. 10x pangkat 3 itu dikurang dengan 20x. Jadi di sini juga kita taruh minus atau kurang. Oke. Sekarang kita tinggal masukkan deh nilai x dan n-nya itu ke dalam rumus. Maka akan menjadi seperti ini. 3 kali 10x itu sama dengan 30x ya. 30x. Maaf tulisan saya jelek. 30x berpangkat 3 dikurang 1, maka pangkatnya 2. Dikurang 1 kali 20x itu sama dengan 20x. Berpangkat 1 dikurang 1 itu sama dengan 0. Jadi x-nya itu berpangkat 0. Nah, apapun yang berpangkat 0 itu hasilnya tetap akan menjadi 1. Jadi 20 dikali 1 itu sama dengan 20. Maka hasilnya seperti ini atau seperti ini ya. 30x pangkat 2 dikurang 20. Nah, inilah hasil dari turunan pertama. Berikutnya bagaimana kita menghitung turunan keduanya? Itu dengan cara mengambil hasil dari turunan ke-1 ini, lalu menjumlahkannya seperti turunan pertama tadi. Kira-kira seperti itu. Inilah contohnya. Nah, kenapa di sini kita taruh cuma 1 rumus? Kan tadi sebelumnya itu 2 rumus ya. Itu karena hasil daripada 20 ini, jika kita hitung menggunakan rumus ini, hasilnya itu akan menjadi 0. Jadi kita tidak perlu hitung nih min 20x ini.
karena hasilnya itu 0. Nah, sekarang kita masukkan deh satu rumus. Lalu kita masukkan nilai X dan N-nya yang sudah kita identifikasi dari sini. Nilai X-nya itu 30X, ini ya. Dan nilai N-nya itu atau pangkatnya itu 2. Itu ini. Jadi 2 kali 30X itu 60X. 2 dikurang 1 itu 60X. Pangkat 2 dikurang 1 itu sama dengan 1. Jadi 60X pangkat 1. Atau bisa ditulis 60X saja. Nah, sekarang bagaimana kita menghitung turunan ketiga? Kita masih bisa nih lanjut turunan ketiga. Kita menghitung turunan ketiga. Nah, ini caranya. Sama seperti cara sebelumnya juga. Dan cara memasukkan rumusnya lagi dan mengkalikan dan mengidentifikasi X dan N-nya di turunan kedua. Lalu kita masukkan ke rumusnya. Jadi X-nya itu 60X ya. Dan N-nya itu atau pangkatnya itu 1. Jadi gini deh, kita masukkan nilai X dan N-nya ke dalam rumus ini. Akan menjadi seperti ini. Dan kita jumlahkan deh. 1 dikali 60X itu sama dengan 60X. Dan berpangkat 1 dikurang 1. 1 kurang 1 itu 0. Jadi X-nya itu berpangkat 0. Dan karena X-nya itu berpangkat 0, artinya X-nya itu sama dengan 1. Jadi 60 dikali 1 itu sama dengan 60. Nah, gampang kan? Nah, saya kira saya akan menjelaskan sampai sini dulu untuk materi turunan. Nah, sekarang kita melanjutkannya setelah penjelasan turunan yang tadi. Sekarang kita mulai lagi dengan menjelaskan aturan rantai. Nah, aturan rantai itu apa? Aturan rantai atau chain rule adalah suatu aturan yang digunakan untuk menghitung turunan fungsi komposisi. Nah, kita langsung saja ke rumusnya. Dan di sini itu ada 3 rumus nih. 3 rumus. Di mana rumus pertama, jika fx-nya sama dengan u berpangkat n, maka rumus perhitungannya seperti ini. Nah, teman-teman pasti bingung nih. U itu apa? V itu apa? Nah, U dan V itu adalah nilai yang di dalam kurungan atau nilai di dalam sebuah kurungan. Itu maksudnya. Nah, saya kembali jelaskan rumusnya nih. Sekarang untuk rumus yang kedua, fx sama dengan U dikali V. Jika ada fungsi seperti ini, maka pengerjaannya atau rumusnya itu seperti ini. Nah, begitu pula dengan fungsi yang seperti ini, U per atau bagi V. Maka rumusnya seperti ini juga. Oke, kita langsung saja menjelaskannya lebih dalam lagi. Nah, U itu sama dengan nilai yang ada pada tanda kurung, dan N itu adalah pangkat. Dan U turunan ke 1 U itu adalah nilai turunan ke 1 dari nilai yang ada di dalam kurungan. Nah, sekarang ini saya akan menjelaskan contoh soal dari rumus ke 1 aturan rantai ini. Berikut contoh soalnya. Tentukan turunan pertama dari fx sama dengan 4x dalam kurung 4x ditambah 4 tutup kurung berpangkat 4. Nah, langkah pertama itu mengidentifikasi U, N, dan turunan pertama dari U. Nah, nilai U itu sama dengan 4x plus 4. Itu diambil dari sini. Dan nilai N itu atau pangkat itu diambil dari sini. Lalu turunan pertama dari U itu 4. Kenapa 4?
Karena jika kita menghitung turunan pertama dari 4x plus 4 ini, maka hasilnya akan menjadi 4. Nah, saya kira begitu saja. Kita langsung memasukkan nilai yang sudah kita identifikasi ini ke dalam rumus ini. Nah, maka akan menjadi seperti ini. Turunan pertama dari fx sama dengan 4, itu n-nya, dikali dalam kurung 4x plus 4 tutup kurung pangkat 4 minus 1. Diambil di sini. Oke. Dan dikali 4. Nah, 4 terakhir ini diambil dari turunan ke-1 dari U. Nah, setelah itu kita jumlahkan deh. Maka akan menjadi seperti ini. 8 dikali dalam kurung 4x plus 4 berpangkat 3. Nah, kok ini jadi 8? Karena kita menambahkan nilai yang sama terlebih dahulu nih. Atau bilangan yang sama bilangan yang sama terlebih dahulu dengan satu sama lain. Jadi 4 ditambah 4 itu sama dengan 8. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Dan karena 4 pangkat 4 tadi dikurangi 1, maka hasilnya menjadi 3 atau pangkat 3. Nah, jika sudah menyederhanakan fungsi yang di atas ini, maka kita hitung deh, atau kita jumlahkan deh yang ini dengan cara mengkalikan 8 ke dalam kurungan ini. Maka akan menjadi begini, dimana 8 dikali 4x itu 32x, dan 8 dikali 4 itu 32. Jadi hasilnya itu sama dengan dalam kurung 32x plus 32 tutup kurung pangkat 3. Jadi turunan pertamanya itu ini. Nah, gampang kan? Selanjutnya itu saya akan membahas rumus kedua dari aturan rantai, dimana jika suatu fungsi itu sama dengan U dikali dengan V, maka rumusnya itu seperti ini. Nah, perlu diketahui U dan V-nya itu adalah nilai yang ada pada tanda kurung. Dan turunan pertama atau tanda kutip U dan V itu adalah nilai turunan ke-1 atau pertama dari nilai yang ada di dalam kurungan. Langsung saja kita akan contoh soalnya. Itu ini. Tentukan turunan pertama dari fx sama dengan dalam kurung 3x min 2 tutup kurung kali dalam kurung 4x plus 7 tutup kurung. Nah, jika kita mendapati soal seperti ini, di mana kurungan ke-1 dikalikan dengan kurungan kedua, maka akan sama dengan rumusnya ya. Rumus ini. Maka kita akan memakai untuk menghitung turunan pertamanya itu rumus ini. Kita akan memakai rumus yang ini. Jika fungsinya itu sama dengan rumus yang ini. Oke, itu saja. Sekarang langkah pertama itu kita identifikasi deh U, V, dan turunan pertama dari U dan V. Oke. Jadi U itu 3x min 2 diambil dari sini. V itu 4x plus 7 diambil dari sini. Dan turunan pertama dari 3 itu 3. Kenapa 3? Karena turunan pertama dari nilai turunan pertama dari 3x min 2 itu 3 adalah 3. Dan turunan pertama dari V itu sama dengan 4. Karena nilai turunan pertama dari 4x plus 7 itu sama dengan 4. Sepertinya begitu saja. Setelah kita mengidentifikasi, kita masukkan deh ke dalam rumus ini nilai-nilai yang sudah kita identifikasi. Maka akan menjadi seperti ini.
Dimana turunan pertama dari fx itu sama dengan 3. 3 itu diambil dari sini, di dalam kurung 4x plus 7 itu ini, plus 4 plus 4 dalam kurung atau dikali dalam kurung 3x min 2 di sini. Oke. Setelah kita masukkannya, kita jumlahkan deh. Cara menjumlahkan itu dengan cara mengkalikan terlebih dahulu 3 dan 4 ini ke dalam kurung. Nah, 3 dikali 4x itu sama dengan 12x, 3 dikali 7 itu sama dengan 21, lalu 4 dikali 3x itu sama dengan 12x, dan 4 dikali 2 itu sama dengan 8. Jadi hasilnya akan menjadi seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita lalu mendekatkan bilangan yang sama, ya, mendekatkan saat bilangan yang sama dengan yang bilangan yang samanya lagi, atau bilangan yang, ya gitulah, bilangan yang sama dengan bilangan sama lagi, 12, yaitu 12x plus 12x. Ya, jadi kita dekatkan nih 12x ini ke sini, kiranya seperti itu. Jadi hasilnya seperti ini, 12x plus 12x plus 21 dikurang 8. Jadi kita hitung nih, 12x plus 12x sama dengan 24x. Lalu 21 dikurang 8 itu sama dengan 13 atau plus 13. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini, 24x plus 13 atau tambah 13. Jadi turunan pertama dari fx ini adalah 24x plus 13. Nah, seperti itu cara menghitung turunan pertama dengan memakai rumus kedua dari aturan lantai kita ini. Lalu saya akan menjelaskan rumus terakhir dari aturan lantai, yaitu jika fx sama dengan u dibagi v, maka rumus yang kita pakai itu seperti ini. Nah, u dan v itu perlu diketahui, u dan v itu adalah nilai yang ada pada tanda kurung. V pangkat 2 itu adalah nilai yang ada pada tanda kurung dipangkatkan 2. Lalu turunan pertama dari u dan v itu adalah nilai turunan pertama dari nilai yang ada di dalam kurung. Kiranya seperti itu. Kita langsung saja ke contoh soalnya. Tentukan turunan pertama dari fx sama dengan, jadi tentukan turunan pertama dari fx sama dengan 6x minus 4 dibagi 7x plus 6. Nah, langkah pertama itu sama seperti yang tadi. Kita identifikasikan dulu u-nya itu apa, f-nya itu apa, turunan pertama u, f-nya itu apa, lalu f pangkat 2-nya itu apa. Nah, u-nya itu 6x min 4 diambil dari sini nih, dan v-nya itu 7x plus 6 diambil dari sini. Lalu u pangkat n itu sama dengan u pangkat n, maksudnya turunan pertama dari u itu sama dengan 4. Kenapa 4? Salah nih. Salah ini. Sama dengan 6 seharusnya. Oke, sama dengan 6. Kita, ya, 6 lah. Jadi turunan pertama dari u itu sama dengan 6, bukan 4 ya. Dan turunan pertama dari v itu sama dengan, salah juga ini, sama dengan 7, bukan 6 di sini. Salah saya. Oke, lalu v pangkat 2 itu sama dengan 7x dalam kurung 7x plus 6 tutup kurung pangkat 2. Oke, sekiranya begitu nilainya. Oke, saya juga lupa nih kasih tanda
kurung di sini. Oke, sekarang begitu. Nah, sekarang jika sudah kita identifikasi nilai-nilainya, maka kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya lagi. Maka nilai turunan pertama dari fx itu sama dengan 6 dikali 7x dalam kurung 7x plus 6 dikurang 7 kali 6 dalam kurung 6x min 5 per atau bagi dalam kurung 7x plus 6 pangkat 2. Nah, seperti ini. Selanjutnya itu kita jumlahkan dengan cara mengkalikan 6 ini ke dalam kurung dan 7 ini ke dalam kurung. Ini bukan 7 ya, bukan 7, melainkan min 7. Kenapa bisa min 7? Karena di sini kan minus. Nah, di sini kan minus. Dan di sini ditaruh minusnya nih. Jadi salah. Maksud saya itu seperti ini. Sebenarnya kita perlu mengkalikan 7 ke dalam sini dulu. Baru kita mengkalikan minnya. Tapi karena daripada caranya menjadi terlalu panjang, menjadi tambah panjang lagi, kita kalikan deh minnya beserta 7-nya bersama-samaan. Jadi kita bisa simpulkan min 7 ini sebagai min 7 saja, supaya kita kalikan bersama-sama. Oke, jadi min 7 ini dikalikan dengan 6x sama dengan 42x. Dan min 7 ini kita kalikan dengan 5 sama dengan 3 plus 35. Nah, kiranya seperti itu. Nah, lalu 6 dikali 7x ini sama dengan 42x. Dan 6 dikali plus 6 ini sama dengan 36. Oke, kiranya seperti itu. Jika kita sudah menemukan jumlahnya, maka akan menjadi seperti ini. Jika kita sudah menemukan jumlahnya, kita tinggal menjumlahkan deh. Bagaimana caranya? Dengan mengurangi bilangan yang sama dengan bilangan yang berlawanan yang sama terlebih dahulu. Maksudnya itu 42x kita kurangi dengan min 42x. Jadi hasilnya itu akan menjadi 0. Jadi kita coret saja nih. Jadi tinggal 36 plus 35. Nah, cara hitungnya tinggal kita tambahkan aja nih. Akan menjadi seperti ini. 36 plus 35 itu sama dengan 71. Maka turunan pertama dari fx sama dengan 71 per atau bagi dalam kurung 7x plus 6 tutup kurung pangkat 2. Jadi ini deh turunan pertamanya dari fungsi ini. Nah, saya kira begitu saja untuk aturan rantai ini. Selanjutnya kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu integral. Salah ini ya, seharusnya 2. Materi yang kedua yaitu integral, dimana saya akan membahas di dalam materi ini integral tentu dan integral tak tentu. Nah, apa itu integral? Integral adalah suatu konsep yang berhubungan dengan fungsi dan luas di bawah kurva fungsi tersebut. Nah, kita langsung saja ke rumusnya. Nah, salah ini saya salah ya. Di sini nih integral tak tentu. Integral tak tentu. Tak tentu. Di sini integral tentu. Saya salah nih. Mohon maaf jika banyak coretan. Oke, jadi integral tentu itu atau rumus integral. Integral tentu itu seperti ini. Bukan rumusnya ini, penulisannya ini. Penulisan dari integral tak tentu itu seperti ini. Dan integral tentu itu seperti ini. Bedanya itu ada pada ini, ada batasnya nih di integralnya.
yaitu B dan A. Dan juga di integral tentu ini ada ininya, tidak sama dengan ini, tidak sama dengan integral tak tentu. Oke, kita langsung saja ke rumusnya. Jadi integral tak tentu, jika suatu jadi kita menghitung integral tak tentu, maka kita akan memakai rumus ini. Dan jika kita menghitung integral tentu, kita akan memakai rumus yang ini. Saya kira begitu. Rumus yang ini ya kita pakai jika integralnya tentu. Oke, kita langsung saja ke contoh soalnya. Kita mulai pertama-tama dengan integral tak tentu. Dimana contoh soalnya itu, carilah integral fungsi dari integral ini, integral tak tentu sama dengan 8 dalam kurung 8x min 6 dx. Nah, gimana cara menghitungnya itu dengan menggunakan rumus ini? Langkah pertamanya itu kita identifikasi dulu nih. A-nya itu apa? Nah, A itu adalah bilangan bulatnya. Jadi bilangan bulatnya itu ini 8 dan 6. Itu A maksudnya itu bilangan bulatnya. Jadi A itu sama dengan bilangan bulat ya. Bilangan bulat itu ada dua nih, 8 dan 6. Dan N-nya itu ada dua juga, yaitu 8x itu pangkatnya itu 1 ya, jadi 1. Dan 6 itu pangkatnya 0, kan tidak ada x nya gitu, jadi pangkatnya 0. Setelah itu kita kalikan deh. Nah, maksudnya setelah kita identifikasi nilai A dan N nya itu, kita tinggal masukkan deh nilainya ke dalam rumus ini, dan akan menjadi seperti ini. 8 dibagi 1 plus 1. 8 ini didapat dari sini, 1 ini atau N ini didapat dari 8x plus pangkat 1. Jadi 1 plus 1 itu 2. 8 bagi 2 itu 4. Nah, 4 dikali x itu 4x. Berpangkat 1 tambah 1 itu jadi sama dengan 4x pangkat 2 dikurang. Nah, kenapa dikurang? Karena di sini dikurang nih, ada tanda kurang di sini. Jadi kita masukkan tanda kurang. Kira-kira seperti itu. Lalu kita jumlahkan lagi rumus keduanya, bilangan yang ini 6. 6 dibagi 0 plus 1. 0 plus 1 itu 1. Jadi 6 dibagi 1 itu 6. 6 dikali x itu 6x. Berpangkat 0 plus 1. 0 plus 1 itu 1. Jadi 6x pangkat 1. Atau bisa ditulis 6x saja. Plus C. C ini maksudnya kalau tidak salah itu konstan. Jadi kita tambahkan saja nih, kalau integralnya tak tentu kita tambahkan plus C di akhirnya. Itu saja sih. Jadi setelah itu nilainya akan menjadi seperti ini. Betul kan? Jadi integral dari fungsi ini itu hasilnya seperti ini. Perlu diketahui juga integral itu adalah kebalikan dari turunan ya. Kebalikan dari turunan. Oke. Lalu kita masuk ke contoh kedua. Contoh kedua yaitu integral tentu. Kita akan menghitung integral tentu. Dengan soal, carilah integral fungsi dari integral ini f, di mana batasnya itu 2 dan 1, dengan fx sama dengan
dalam kurung 10x pangkat 4 dikurang 6x pangkat 2 tutup kurung dx. Nah, pengerjaannya itu hampir sama sih. Pertama-tama itu kita masukkan dulu nih. Bukan masukkan dulu. Identifikasikan dulu A dan N-nya lagi. Nah, A-nya itu ada 2. A-nya itu bilangan bulat ya. Jadi 10 diambil dari sini dan 6 diambil dari sini. Lalu N-nya itu ini pangkat 4 dan 2. Iya, pangkat 4 dan 2. Pangkat 4 dan 2. Jadi kita sudah tahu nih nilai A dan N-nya. Setelah itu kita masukin deh ke dalam rumus. Maka akan menjadi seperti ini. Nah, kenapa ada minus? Seperti contoh soal sebelumnya, karena di sini ada minus ya. Maka kita tambahkan minus juga di sini. Setelah itu kita hitung deh. 10 dibagi 4 plus 1. 4 plus 1 itu 5. 10 dibagi 5 itu 2. Nah, 2 dikali X itu sama dengan 2X. 2X berpangkat 4 tambah 1. Pangkat 4 tambah 1 itu 5. Jadi 2X pangkat 5 dikurang 6 atau bagi 2 tambah 1. 2 tambah 1 3. 6 bagi 3 itu 2. 2 dikali X itu 2X berpangkat 2 tambah 1 itu 3. Jadi 2X pangkat 3. Jadi gini deh. Jika sudah kita jumlahkan, maka selanjutnya kita kasih begini deh. Kita kasih begini. Kita kasih begini. Nah, kenapa kita kasih begini? Kan beda dengan rumusnya. Tidak begini rumusnya ini. Karena mungkin saya salah tulis tadi. Karena fungsinya tadi itu seperti ini. Untuk integral tentu ya. Itu seperti ini kalau tidak salah ingat. Integral tentu B dan A. Maaf kalau tulisannya jelek. B dan A. Lalu Fx sama dengan FB itu dikurang FA. Nah, kalau kita sudah dapat nih nilai dari sini atau nilai dari perhitungan yang tadi dengan menggunakan rumus ini, kita masukin nih nilai yang ini ke dalam sini. FB dikurang FA gitu. Nah, FB-nya itu adalah fungsi B ya, fungsi B. Nah, kebetulan B-nya sini 2 dan dikurang fungsi A. Kebetulan fungsinya di sini 1. Jadi kita masukkan angka ini. Masukkan nilai yang tadi kita sudah hitung dengan menggunakan rumus ini. Lalu dengan nilai X-nya itu 2 dan 1. Jadi maka akan menjadi seperti ini nih. Saya agak bingung sih menjelaskannya. Ini akan menjadi seperti ini kiranya. Jadi 2 di dalam kurung 2. 2-nya diambil dari sini. Tutup kurung pangkat 5. Seperti ini sih. Cuma X-nya itu kita ganti dengan 2. Sama dengan di sini juga. X-nya itu kita ganti dengan 1. Gitu. Nah, kita kembali 2 dalam kurung 2 pangkat 5 dikurang 2 dalam kurung 2 pangkat 3. Nah, itu sama saya dengan ini ya, fx-nya. Tapi kita ganti x-nya ini menjadi 2 dikurang ini 2 dalam kurung 1 pangkat 5
dikurang 2 dalam kurung 1 pangkat 3. Maka akan menjadi seperti ini. Maka nilainya itu seperti ini nantinya. Kenapa? Karena 5 dikali dengan 2 berpangkat 5 itu 32. 2 berpangkat 3 itu 16. 1 berpangkat 5 itu 1. 1 berpangkat 3 itu 1. Akan menjadi seperti ini. Setelah jadi seperti ini, kita kali deh 2-nya dengan 32. Begitu juga dengan ini, 2 dengan 8, 2 dengan 1, dan 2 dengan satunya lagi, 2 dengan 1 lagi. Jadi maka akan menjadi seperti ini. 2 dikali 32 itu 64, dikurang 2 kali 8 itu 16. By the way, ini tutup kurung ya. Dikurang 2 dikali 1, 2. Dikurang lagi 2 dikali 1, 2. Akan menjadi seperti ini. Dan setelah menjadi seperti ini, kita jumlahkan angka yang ada di dalam kurungnya terlebih dahulu. Jadi maka akan menjadi seperti ini. 64 dikurang 16 itu 48. 2 dikurang 2 itu 0. Jadi kita buka saja kurungnya karena sudah kita jumlahkan ini dalam kurung ini. Lalu kita jumlahkan lagi. 48 dikurang 0 itu sama dengan 48. Jadi integral tentu dari fungsi ini itu sama dengan 48, atau fx-nya itu sama dengan 48. Gitu deh cara menghitungnya. Kiranya sampai sini saja penjelasan dari integral saya atau materi 2 saya. Oke. Baiklah, setelah kita menjelaskan integral tadi, sekarang kita masuk kepada materi yang ketiga atau aplikasi turunan. Di mana pembahasannya itu adalah aplikasi turunan saja. Nah, aplikasi turunan itu dalam kehidupan sehari-hari kita ada banyak sih. Tapi ini cuma beberapa contohnya, seperti kecepatan dan percepatan, optimisasi, analisis ekonomi, pertumbuhan populasi, serta sirkuit elektrik menggunakan aplikasi turunan di dalam perhitungan mereka. Setidaknya begitu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan contoh aplikasi turunan tentang menghitung laju perubahan populasi. Nah, perlu dihimbau pada materi yang ketiga ini dan materi yang keempatnya lagi, contoh soalnya itu saya agak bingung sih. Jadi mohon dimaafkan jika ada kesalahan dalam perhitungannya, atau perhitungannya itu ya, jika ada kesalahan dalam perhitungannya mohon dimaafkan ya. Oke, jadi kita masuk saja ke contoh soalnya. Tentukan laju perubahan populasi suatu spesies dengan menggunakan turunan dengan fungsi berikut. P dalam kurung T sama dengan 2T pangkat 2 plus 3T plus 5. Nah, karena PT. Nah, PT ini sebenarnya sama saya dengan fx ya. Cuma saya ubah sedikit. PT itu artinya fungsi populasi dalam jumlah T. Dalam jumlah T ini. Dan T itu adalah waktu. Waktunya itu tahunan ya. Dalam tahunan. Begitu deh. Jadi kita tinggal hitung saja menggunakan rumus ini. Cuma rumusnya tidak menggunakan X melainkan T ya. Jadi kita hitung deh. Atau kita dulu. Identifikasi dulu. Atau kita identifikasikan dulu
T-nya itu berapa dan N-nya itu berapa. T-nya itu ada 2 sih, 2T dan 3T. 2T dan 3T. Teo diam. Dan N-nya itu ada 2 juga, itu pangkat 2 untuk 2T ini, dan pangkat 1 untuk 3T yang ini. Nah, plus 5 ini sebenarnya tidak perlu saya tulis sih dalam rumus ini, karena hasilnya itu akan menjadi 0. Jadi tidak perlu ditulis ini sebenarnya. Kita coret saja di sini. Mohon maaf kalau kurang rapi. Jadi kalau sudah kita identifikasikan T dan N-nya, maka kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya saja. Maka akan menjadi seperti ini. Sudah menjadi seperti ini, kita jumlahkan deh. 2 dikali 2T itu sama dengan 4T. 4T berpangkat 2 minus 2 minus 1. 2 minus 1 itu 1. Jadi 4T pangkat 1, atau bisa tulis 4T saja. Plus 1 dikali T, 3T. Itu sama dengan 3T berpangkat 1 kurang 1. Jadi 1 kurang 1 itu 0. Jadi T-nya itu berpangkat 0. Dan apapun yang berpangkat 0 itu dalam matematika hasilnya itu 1. Jadi kita sudah tahu T-nya itu sama dengan 1. Jadi 3 dikali 1 itu sama dengan 3. Jadi hasilnya itu seperti ini. 4T plus 3. Nah, kita lanjut lagi. Sekarang kita jumlahkan hasil dari turunan pertama untuk mendapatkan hasil dari laju perubahan populasi. Nah, di mana T-nya itu sama dengan 2 atau 2 tahun maksudnya ini. Dan turunan pertama PT-nya itu sama dengan laju populasi dalam jumlah ribuan begitu. Jadi PT-nya itu sama dengan turunan pertama PT itu sama dengan 4 dalam kurung 2. Jadi plus 3. Jadi kita kalikan dulu 4 dan 2 ini. 4 kali 2 itu 8. 8 tambah 3 itu 11. Jadi turunan pertama PT itu sama dengan 11. Nah, karena PT itu laju populasi dalam jumlah ribuan, maka 11 ini kita rubah jadi ribuan. Maka laju perubahan populasi itu sama dengan 11.000. Ya, beginilah contoh soalnya. Nah, sudah contoh soal yang tadi. Sekarang kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu aplikasi integral, di mana saya akan membahas aplikasi integral. Aplikasi integral dalam kehidupan kita sehari-hari itu ada banyak juga sih. Saya cuma akan bahas beberapa, atau membahas beberapa, yaitu perhitungan luas daerah, volume benda padat, pusat massa, menghitung panjang busur, dan pekerjaan dan energi. Ini adalah aplikasi perhitungan integral dalam kehidupan kita sehari-hari, atau dalam profesi-profesi ini, atau dalam perhitungan-perhitungan inilah. Oke, sekarang contoh soal aplikasi integral tentang menghitung luas area. Nah, perlu diketahui juga, seperti materi yang ketiga, pada contoh soalnya ini, pada contoh soal materi yang ketiga, saya tidak terlalu paham. Begitupun juga dengan contoh soal materi yang keempat ini, saya lebih-lebih tidak paham. Jadi perlu dihimbau, pasti ada kesalahan di sini. Makanya jika ada kesalahan mohon dimaafkan ya. Oke, langsung saja kita ke contoh soalnya. Hitunglah luas daerah di bawah kurva fungsi Y sama dengan di bawah kurva fungsi di mana Y sama dengan 2x plus 1 antara x sama dengan 1 dan x sama dengan 4. Artinya itu mungkin ya, pemecahannya itu luas areanya itu seperti ini. Jadi kita itu menghitung integral tentu. Ya, menghitung integral tentu.
Jadi saya juga kurang paham sih rumus dari ini. Saya akan menjelaskannya. Mohon dimaafkan jika ada kesalahan. Jadi 4-nya itu diambil dari sini, lalu 1-nya itu diambil dari sini ya. Jadi X pangkat 2 itu plus X itu artinya adalah kita masukkan 4 ini menjadi X, begitulah. Dan kita masukkan 1 ini menjadi X juga. Tapi akan berbeda nih. 4 pangkat 2 plus 4, begitulah. Kita masukkan 4-nya terlebih dahulu ke dalam kurungan ini, kurungan siku ini. Lalu kemudian kita kurang. Nah, sudah 4 kita masukkan, kemudian kita masukkan 1-nya ke dalam kurungan fungsi ini, maka akan menjadi seperti ini. Oke, setelah itu kita tinggal jumlahkan deh. 4 pangkat 2 itu sama dengan 16 ditambah 4 itu sama dengan 20. Jadi hasilnya itu, jadi hasil dari kurangan pertama ini sama dengan 20. Itu ini ya. Dikurang ini 1 pangkat 2 tambah 1. Jadi 1 pangkat 2 itu 1 ditambah 1 lagi menjadi 2. Jadi 20 dikurang 2 itu sama dengan 18. Jadi hasilnya 18. Jadi luas area di bawah kurva itu sama dengan 18 satuan luas. Nah, itulah jawabannya. Setidaknya begitu pembahasan dari materi 4 ini. Nah, jika ada yang salah dalam perhitungan dan penjelasan saya pada materi ke-1 sampai ke-4, mohon dimaafkan ya, karena saya ini baru mempelajari integral dan turunan ini, jadi saya juga masih kurang pemahaman juga sih, jadi mohon dimaafkan. Tapi jika kalian ingin penjelasan dan perhitungan yang lebih jelas lagi, teman-teman bisa cek pada deskripsi video ini. Di situ akan ada sumber dari pengetahuan saya di dalam bentuk video. Jadi saya ini menonton YouTube orang lain dan mencoba menjelaskannya melalui video yang saya buat ini. Jadi silakan dinonton jika video saya ini kurang jelas dan perhitungannya salah-salah. Nah, setidaknya itu saja yang saya ingin katakan. Sekian dan terima kasih telah menonton video ini sampai akhir ya.